Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini kita masih diberi kesehatan, ya kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran kita, diskusi kita. Maaf sebentar ya, ini ada telepon, saya akan Oke teman-teman, kita lanjutkan. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan kertas kerja untuk menghitung bangunan dengan menggunakan alat bantu DKPP. Sebenarnya mungkin kita nggak akan lama ya, karena ini sebenarnya mungkin teman-teman sudah pada baca semua. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan cara melakukan perhitungannya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat tampilan DKPP saat ini seperti ini. Nah kemudian ya, jadi kalau dulu konsepnya dia menyamping, sekarang ke bawah nih informasinya ya. Jadi nah untuk misalnya nanti teman-teman ada informasi misalnya bangunan kategorinya dia kategori apa. Misalnya bangunan rumah tinggal berarti kategori 1.1 gitu ya. Ini tinggal diukur berapa luasnya, kemudian dikalikan masing-masing ini. Konstruksi bawahnya apa, kemudian rangkanya terbuat dari apa, ya atapnya dari apa, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan ini ya, ada material 1 sampai dengan material 5. Ini yang teman-teman harus perhatikan dan nanti tentunya lakukan penyesuaian apabila di dalam penjelasan terkait dengan material yang kita dapatkan itu ada perbedaan terkait koefisiennya, maka dilakukanlah penyesuaian terkait dengan koefisien. Ya. Nah ini contoh klasifikasi material. Jadi untuk penutup atap sendiri itu ada material 1 sampai 5. Ya, mungkin ada genteng keramik, ya, kemudian beton, genteng pentong, genteng beton dan sebagainya. Ya, termasuk ini seng, spandek, asbes. Nah, ini tergantung nanti dan dilakukan penyesuaian gitu ya. Nah, kemudian beton konvensional bedanya apa? Beton konvensional dan non konvensional. Jadi kalau konvensional itu ya dia tradisional lah gitu ya. Jadi cor-coran yang dibuat secara manual gitu ya. Itu konvensional. Kalau menggunakan mesin, menggunakan alat, itu namanya non konvensional. Ya, kemudian demikian juga dengan material-material yang lain ya, nanti disesuaikan dengan adjustment terkait dengan koefisiennya. Oke, langsung kita melihat contohnya ya. Jadi ini ada sebuah gedung kantor 6 lantai. Kantor pemerintah berarti kategorinya 2.2. Oke. Kemudian 6 lantai, 2 lapis basement. Memiliki luas bangunan 1792 ini artinya ini totalnya ya, total. Jadi 8 ya kan kali ini luas lantai dasarnya 224. Ya. Nah, ini adalah 1792.
Oke, nah kemudian basementnya ada 448, berarti 2 lantai tadi ya. Ketinggian lantai 3,5, dibangun 2010, dinilai 2020, kemudian ada luas terasnya 25 dan ruang sidangnya 100. Kondisi bawahnya seperti ini, rangka beton, ya, atap beton, beton non konvensional 1, penutupnya ada kusen aluminium, ada silkon ya buat dindingnya, ada juga yang dari hebel, ya, hebel, kemudian beton ini untuk dinding ini ya, basement, beton tebal 10 cm. Kemudian gypsumnya, alang-alang gypsum, keramik kali 1, dan hardener untuk basement. Ya. Kemudian instalasinya ada air, ada PDAM, ada listrik. Oke. Nah, kemudian fasilitas pagernya ada pagar, ada perkerasan. Nah, ini kertas kerjanya. Nah, ini kebetulan ada sedikit beberapa kekeliruan ya untuk kertas kerja yang ada di PPT. Saya coba langsung tunjukkan di file aslinya aja ya. Nah, ini ya. Jadi ini cara menghitungnya. Jadi kita lihat ada kode bangunan, jenis bangunannya 2.2, kondisinya baik, jumlah lantainya tadi ada 6. Nah, luas bangunan ini adalah luas bangunan total, ya, luas bangunan total. Kemudian luas atapnya 2,224, ada selasar, ada ruang sidang, dan ini ya ada basement. Ya, di kertas kerja di PPT-nya dia belum lengkap begitu ya. Kemudian fasilitasnya disampaikan juga. Nah, ini untuk struktur bawah kita lihat aja nanti ini di DKPP ya. Ini di DKPP sudah ada tadi misalnya struktur bawah kategori 2.2 itu apa. Ya, nanti dilihat. Nah, ini untuk struktur bawah itu dihitung semuanya ya luasnya ya. Kemudian rangka juga. Nah, untuk struktur atap ini disesuaikan dengan volume luas atapnya. Ya, luas atapnya kebetulan tadi kita lihat 224 dan kebetulan beton non konvensional, jadi ini model cor-coran gitu ya, atap yang dilakukan pengecoran. Kemudian dindingnya disesuaikan, kalau memang dindingnya lebih dari 1 ya dihitung dindingnya lebih dari 1 berarti di split begitu ya. Tadi kan ada 2 ya, yang dari hebel itu yang untuk lantai atas berarti yang 6 kali 224 sekian ya. Kemudian untuk yang beton ini dia untuk basementnya 2 basement berarti 2 kali 224 totalnya 448 ya, jadi di split langsung ya. Kemudian untuk langit-langitnya gypsum luasnya berarti gypsum itu hanya untuk yang mana begitu. Kalau basementnya nggak pakai gypsum ya berarti hanya yang lantai atas saja yang dihitung gypsumnya. Demikian juga untuk pelapis lantainya ya, keramik KW1 misalnya, ini hanya untuk lantai 1 sampai 6 saja. Hardener untuk yang basement 448, maka kita split juga. Nah, kemudian instalasi air ya ini ada di DKPP, kemudian yang perlu diperhatikan adalah PDAM dan penyambungan listrik. Ya, ini nanti diisi sendiri, ditambahkan ya. Jadi berapa sih PDAM-nya, ya, biaya penyambungannya berapa, dan termasuk berapa penyambungan untuk listriknya nanti ini ditambahkan di sini. Ya. Nah, kemudian setelah itu dijumlah, nah, baru kemudian kita menambahkan fungsi ruangnya. Kalau ada ruang lainnya, ya, ada ruang sidang, ruang selasar, teras dan sebagainya. Jadi teras rata-rata sekarang banyak kan ya rumah tinggal yang dia ada teras di depan begitu ya. Itu tidak dihitung sebagai satu bangunan rumah,
beda. Nanti hitungnya dia disendirikan luasnya. Jadi misalnya terasnya 5x5 misalnya. Oke, berarti di luar bangunan induknya ada teras 5x5, 25, nanti dikalikan koefisiennya 0,5. Nah, demikian juga kalau misalnya gedung kantor itu di dalamnya ada ruang sidang, maka dia dikalikan koefisien 1,5 gitu ya. Nah, ini dari mana? Ya, pertanyaannya itu ya. Ini dari mana? Ini adalah dari ini ya. Dari total semua biaya pembentuk ini dibagi dengan luas total keseluruhan dibagi 1792. Ya, per meternya ketemulah ini. Oke, kemudian dikalikan, ditambahkan. Nah, kemudian setelah dijumlah ini, ya, maka kemudian dikalikan koefisiennya. Ya, koefisiennya dikalikan. Ya, jadi 6 ini tadi kan baru ketemu, ini semua dijumlah, ketemu, kemudian dibagi lagi dengan 1792. Ya. Karena ada penambahan selasar ini, maka per meternya dia naik ya 3,7, tadinya cuma 3,5 ya, karena ada penambahan ini menjadi 3,7 per meternya. Nah, kemudian dari per meter itu baru dikalikan jumlah lantainya. Ya, jumlah lantainya berapa? Jumlah lantainya adalah 6 tadi kan, yang gedungnya 6 kali luasnya. Nah, kan luasnya 1344 untuk itu ya, dikalikan dengan per meternya berapa, dikalikan koefisiennya. Nah, ya, kalikan koefisien ketemu. Nah, kemudian basement juga begitu. Basementnya tadi ada 2 lapis. Oke, berarti luasnya 448 dikalikan per meternya. Ini kalikan koefisien basement. Total 2, jumlah biayanya langsung berarti ini ditambah ini, ketemu 8. Ya, jadi bukan ditambah dari sini ke sini, enggak ya, ini ya, itu hanya untuk menghitung per meternya. Demikian juga dengan ini, hanya untuk menghitung per meter ini. Oke. Nah, kemudian setelah kita ketahui itu ditambah dengan biaya langsung. Ada daftar biaya langsung kan, kemarin sudah kita sampaikan, kalau misalnya rumah tinggal 1.1 itu berapa persen gitu ya. Nah, ditambah ketemulah dia kemudian ini NRC-nya namanya. Nah, kemudian baru dikurangi dengan penyusutan dan kemunduran fungsi dan ekonomis kalau memang ada. Nah, ini kebetulan untuk bangunannya dibangun tahun 2010, dinilai tahun 2020 sehingga umur efektifnya 10 tahun. Ya. Nah, kemudian kita menghitung berapa sih rata-rata NRC-nya. Ya. Rata-rata NRC ini digunakan untuk mengetahui apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari 1,5 juta untuk nanti menghitung berapa besarnya penyusutan. Caranya ini ya, NRC yang ini dibagi lagi dengan total keseluruhan tadi 1792. Ya, ketemulah ini 1497. Berarti ini adalah di atas 1,5 juta. Nanti dilihat di tabel, ya, nanti saya sampaikan, saya tunjukkan tabelnya seperti apa. Ini masuk kategori tabel 2A karena 2.2. Ya. Nah, dikalikan penyusutan ketemunya 24%, berarti 24% kalikan ini ya. 98 kalikan 24 ketemu ini. Dikurangi. Nah, inilah ketemu nilai bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru kita menghitung kemunduran fungsi dan ekonomis jika ada. Jika tidak ada, langsung ditambah dengan fasilitas. Ya, jadi fasilitas ini dia dibedakan dengan bangunan induk, tidak dijadikan satu, ya, karena nanti unsur penyusutannya berbeda. Ya, jadi ini ya. Pagar misalnya, ya ini pagar tadi dihitung berapa volumenya aspal, ya, pagar yang berkerasannya berapa. Kemudian nanti dilihat koefisien ini ada di tabel tadi, ya kan? Misalnya kan karena pagar tadi kan masuk material 1 tuh, ya kan? Atau material 2, material 2 itu kan ada
bataku tinggi 3 meter, 2 meter, 1 meter gitu kan. Nah, nanti dikalikan koefisien ini. Disesuaikan. Oh, dia tinggi 2 meter berarti koefisien 0,6 gitu. Ya, dikalikan harga satuannya ya. Kemudian dikalikan umur efektifnya ya. Kalikan umur efektif untuk menentukan besarnya penyusutan ya. Untuk menentukan besarnya penyusutan dikalikan ini. Jadi ini ya cara menghitungnya adalah volume dikalikan harga satuan dengan dikalikan koefisien itu ketemu nilai pagarnya ya dikurangi penyusutannya gitu. Ini karena dalam satu row begitu ya dijadikan sekali ngitungnya, tapi nanti teman-teman rumusnya ini harus dikurangi dengan penyusutan. Ya, nilai pagarnya berapa, perkalian dari volume kali harga satuan, ya dikalikan koefisien itu adalah harga wajar pagarnya dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan bagaimana? Berapa persen? Yaitu di sini kebetulan dapatnya 22%. Jadi ini kali koefisien dikalikan 1 min 2,2% begitu. Sama aja kan? Nah, ketemulah ini. Oke, demikian juga dengan aspal ya dihitung. Ini kenapa umur efektifnya 7, ya kan? Sementara perkerasannya 10, karena kalau perkerasan tadi tidak ada ini ya, tidak ada tahun renovasi nggak ada. Tapi untuk pagar dia ada renovasi. Ya, tahun renovasi tahun 2015 sehingga nanti dihitung umur efektifnya berapa? Nah, cara menghitung umur efektif jika ada renovasi, berarti kalau tidak ada renovasi kan tahun penilaian dikurangi tahun pembangunan ya. Dibangun 2010 dinilai 2020 berarti 2020 min 2010 ketemu 10. Tapi yang umur efektif yang ada renovasi berarti tahun penilaian 2020 dikurangi 2010 ditambah ya 2020 min renovasinya ya min 2005 gitu ya tadi ya. Nah, dibagi 3 ya dibagi 3 ketemu 7. Oke, nah itu nanti besarnya penyusutan nanti kita bisa lihat tabel kenapa dapat 22%, kenapa dapat 35%. Kemudian di sini perlu diperhatikan, jadi harga satuan ini sama ya. Jadi ini untuk melihat oh ini harga satuannya di bawah 1,5 atau di atas 1,5 untuk menentukan besarnya penyusutan. Sama seperti ini ya. Bangunan oh berarti ini di atas 1,5, ini ukurannya 1,5 ya. Oke, dari tabel ini dulu ya, perhitungan ini dulu sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silahkan, Arif. Untuk pelapisan dinding kan cat, Pak. Misalnya kalau dicat 2 kali, apakah luasnya dikalikan 2 atau tidak, Pak? Cat. Oke, cat. Dicat 2 kali. Nah, ini asumsi yang digunakan di dalam menghitung pelapis dinding berupa cat ini adalah intinya kelihatan di luar itu dia ada catnya, gitu kan. Penilai ya itu hanya melihat dari sisi luar, tidak mungkin dia bongkar-bongkar rumah orang, gitu kan. Nggak mungkin, oh ini dindingnya apa sih? Saya bongkar-bongkar lah, gitu kan. Nah, kalau misalnya batu bata, apa bataku dan sebagainya, itu sebenarnya informasi yang bisa diperoleh tanpa kita harus bongkar bangunannya lah. Jadi kalau misalnya teman-teman kan ada ya di kawasan-kawasan tertentu lah, daerah-daerah tertentu itu sudah bisa diketahui itu kalau dindingnya itu pasti dari bataku, karena daerah itu mayoritas produksinya bataku, nggak ada bata merah gitu ya. Oh, atau mungkin biasanya bangunan gedung bertingkat sekarang pakainya hebel, dan gitu ya. Jadi nggak usah dibongkar, nggak usah, ya kan? Itu bisa diidentifikasi dari lingkungan sekitar atau kita bertanya. Nah, itu kalau yang tidak kelihatan. Nah, ya kalau yang kelihatan, kita tidak perlu juga bertanya tadi seperti yang disampaikan si Arif. Pak, ini dicatnya berapa kali ini dindingnya? Nah, ya kan itu tidak bagian dari apa itu hal-hal yang perlu kita identifikasi.
Yang intinya di dalam asumsi di KPP ini adalah oh berarti dindingnya dicat. Ya kan, kalau ada catnya berarti masuk kategori pelapis dinding cat. Ya, entah itu catnya sudah berkelupas atau tidak. Nah, nanti terkait dengan penyusutan fisiknya gitu. Itu nanti. Karena kita ini menganggap bahwa bangunan itu dinilai seperti baru kan gitu ya. Jadi kan kalau kita mau menghitung berapa sih NRC-nya, NRC ini kan seolah-olah bangunan itu baru. Kan gitu kan. Berarti kalau ada catnya berarti asumsinya dia dicat, selesai dicat. Nah, baru kemudian kalau ada hal-hal lain nanti larinya ke penyusutan fisik maupun kemunduran fungsi maupun ekonomi gitu. Ya. Jadi pertanyaan bagus tadi Arif tadi ya. Jadi tidak perlu kita mengidentifikasi sampai detail seperti itu, ya penting apa yang terlihat ya, termasuk tadi ya. Nah, kalau bangunan gedung bertingkat biasanya dia ada aspul drawing-nya ya. Jadi ketahuan tuh ada oh ini speknya bangunannya, pondasinya apa, ya kan? Pakai dindingnya apa, ya kan? Kemudian rangkanya apa bisa ketahuan ya. Kalau rumah-rumah dinas pemerintah biasanya ya kita biasa mengidentifikasikan kalau yang nggak ada aspul drawing-nya ya kita informasi lah ya dari masyarakat sekitar atau orang yang menghuni atau mungkin juga bisa ya sekilas kan pasti bisa ketahuan lah ya itu bahan terbuat dari apa. Itu ya Arif ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Bertanya. Monggo silakan. Ya, Cowok dulu tadi nah. siapa tadi? Apa cewek dulu nih? Iya Pak, cewek dulu ada nggak Pak? Boleh silakan. Bertanya Pak, kalau misalnya lantainya itu 1,5, nah itu koefisien lantainya itu ikut 2 lantai atau gimana Pak? Oke. Kayak 1,5 ya 1,5. Jadi konsep koefisien itu terkait dengan berapa sih besar struktur yang harus disiapkan, ya kan? Sehingga itu nanti berpengaruh terhadap biaya. Pertanyaan saya, ya sebuah rumah yang dia saya nggak paham nih konstruksi 1,5-nya itu apakah yang setengah ini dari bawah setengah ke atas atau lantai satunya sebenarnya didesain untuk 2 lantai tetapi baru setengah yang dikerjakan. Nah, gimana Nabila pertanyaannya? Itu Pak, lantai 2-nya itu cuma setengah gitu bangunannya. Nah, setengahnya itu dia memang maksudnya begini, misalnya nih, luas bangunannya 100 misalnya kan. Kemudian lantai dasar ya, lantai satunya 100, lantai 2-nya ya, lantai 2-nya dia 50 misalnya. Ya kan? Ya kan 50 kan. Nah, 50 itu apakah konstruksi yang 50 lantai 1 dan lantai 2 luasnya 50 tadi sama atau lantai 1 semua konstruksinya sama? Paham tidak? Belum paham Pak maksudnya. Jadi gini, ya kan? Konstruksi lantai 1, ya kan? Nah, ini memang banyak ya. Rumah tinggal itu banyak yang konsepnya adalah 1,5 itu banyak. Ya biasanya setengahnya itu hanya misalnya untuk jemuran saja misalnya, ya kan? Ada juga mungkin hanya membuat kamar saja gitu kan? Karena ada yang model begitu, ya kan? Nah, jadi kita harus melihat itu dari sisi konstruksinya sebenarnya. Ya, kalau konstruksi untuk lantai 2-nya tadi, ya lantai 2 ya, itu konstruksinya berbeda dengan yang tidak 2 lantai. Ya, jadi misalnya tadi ya luas luas lantai satunya 100, ya, kemudian biar gampang 25 lah ya, lantai 2-nya 25 misalnya kan. Kalau 25 itu, yang lantai 225 itu konstruksinya dari atas sampai bawah 25 sama, oke, maka nanti ngitungnya dibedakan. Tapi kalau ya yang 25 tadi nempel di atas konstruksi yang sama dengan 100 di bawahnya, oke,
Paham? Itu nanti tidak disamakan. Sorry, tidak dibedakan, tidak dibedakan. Artinya dianggap sama. Ya, jadi kalau menurut pendapat saya, kasusnya ini memang beda-beda ya, beda-beda. Karena itu tadi kalau lantai 2-nya itu satu konstruksi dengan lantai 1, ya, yang hanya 25. Pertanyaan saya langsung deh. Nabila, luas lantai 1-nya berapa? Kira-kira? 40. Bangunan kan, Pak? Ya, bangunannya 40 lantai 1, lantai 2? 20-an. Nah, 20-an. Oke, 20-an. Nah, pada saat bangun bareng apa terpisah? Apa sendiri-sendiri? Terpisah, Pak. Terpisah. Bangunan yang kedua menyusul ya? Iya. Menyusul, tetapi bangunan lamanya dia ada penambahan konstruksi nggak? Yang dari struktur gitu, Pak? Ya. Kayaknya nggak ada. Oh, nggak ada, ya kan? Jadi itu berarti memang dianggap sama itu berarti. Ya, dianggap sama karena konstruksinya dia tidak mengalami perubahan. Ya, tidak ada perubahan struktur. Jadi 1 dan 2-nya nanti dianggap sama sehingga koefisiennya ya dikalikan 2 lantai, ya, dikalikan 2 lantai, tinggalkan luasnya kan berbeda. Ya, jadi luasnya dikalikan luas total, ya. Tapi kan luasnya kalau bawahnya 40 kan tidak, kemudian 80 kan tidak, tetap dikalikan 60 kan. Ya kan? Kalikan 60 dengan koefisien 2 lantai. Itu, Nabila. Oke, paham ya? Ya, paham, Pak. Terima kasih. Bener enggak nih? Insya Allah, Pak. Ya kan? Oke, yang intinya ya, kalau dia dibangunnya terpisah, maka bisa dipisahkan nanti dihitungnya. Tapi kalau dijadikan satu, maka dianggap menjadi satu kesatuan itu koefisiennya. Oke, lanjut siapa tadi? Saya Pak Yuda, Pak. Oke, silakan. Sebenarnya saya masih banyak bingung soal pakai DKPB-nya, Pak. Nah, yang pertama, biasanya kan kalau rumah tinggal itu terkadang pas renovasi ada tambahan bangunan baru. Jadi dia mungkin kayak Nabila tadi pas ngebangun sekali dia nggak langsung nggak langsung semuanya gitu. Jadi misal tahun pembangunannya tahun 90, nah kemudian pas renovasi tahun 2012 ada tambahan kayak misal teras atau garasi samping gitu. Nah itu nanti perlakuan perhitungannya gimana ya Pak? Okay. Di KPB-nya itu gimana gitu? Ini terkait dengan pembangunan terhadap rumah yang dilakukan secara bertahap. Nah, ini menarik ini. Ini kan, tapi ya harapannya bertahapnya enggak. Pertama bikin kamar dulu, dan berikutnya bikin, gitu ya. Susah itu nanti identifikasinya ya. Nah ini pertanyaannya, bolehlah dilakukan secara bertahap, tetapi saya yakin pasti ya bertahapnya itu pasti ya pertama mungkin bangunan utama dulu, begitu ya. Habis itu kemudian ada penambahan mungkin kamar lagi dan sebagainya. Itu sesuatu yang logis lah, namanya rumah tumbuh ya. Kalau kita di perumahan itu kan kita mengenal istilahnya rumah tumbuh gitu ya. Nah itu memang perlu identifikasi khusus ini Mas Yuda ya, artinya ya kan, artinya tahun pertama kali dibangun itu dia bangunnya apa dulu? Kalau awal bangun dia kayak rumah biasa gitu Pak, rumah intinya gitu kayak ruang lengkap gitu, cuman pas renovasi ada tambahan gitu. Nah pertanyaannya, renovasi itu di menambah ruang ya gitu ya? Iya benar Pak. Renovasi menambah volume ruang. Ya. Nah kalau bertambahnya itu begini, konsep renovasi di dalam DKPB ini ya kayak ini yang di sini kan ada umur efektif ya
efektif 7 tahun ini ya, itu renovasi dilakukan terhadap bangunan yang sama. Jadi misalnya bangun rumah luas 36, ya kan? Tahun 2010, tahun 2015 diperbaiki terhadap unit yang sama. Itu namanya renovasi. Ya, nanti akan merubah umur efektifnya menjadi lebih pendek sehingga penyusutannya dia lebih kecil, kan begitu ya. Tapi kalau konsepnya penambahan unit ya, maka itu dianggap penambahan bangunan. Ya. Nanti untuk penambahan bangunan ini ya harus dihitung tersendiri sebenarnya. Seperti teman-teman menghitung bangunan-bangunan. Cuman masalahnya itu tadi, apakah ini menjadi satu kesatuan atau bisa dipisahkan gitu. Ya kan? Memang kalau rumah tumbuh ini memang agak rigid ya. Agak rigid nilainya, ya kan? Nah, pertanyaan saya ini memang ini kan kasuistis ya, jadi kita nggak bisa mengenerate seperti apa. Jadi kita harus tahu case-case-nya seperti apa dan bagaimana penanganannya. Nah, saya langsung detail nih ke Yuda nih. Case-nya ini seperti apa Yuda? Jadi tadi rumah induknya oke, misalnya tahun 2000 misalnya dibangun. Penambahannya apa dan tahun berapa Yuda? Apa ya Pak? Awal pembangunannya itu rumah inti udah lengkap. Ruang tamu, dapur, sama kamar. Nah mungkin penambahannya di bagian teras itu yang jaraknya agak lama gitu Pak tahun ini, sama garasi. Itu aja. Teras sama garasi. Oke, teras sama garasi, ya kan? Teras sama garasi nanti kan dihitungnya kan bisa tersendiri ya, ya kan? Jadi ini kan ada bangunan induk nanti konsepnya, dihitung bangunan induknya berapa, ya kan? Nah, kemudian nanti dipisahkan aja kalau menurut saya sih ya. Kalau menurut saya mungkin untuk garansinya, pertanyaannya garansi ini kan ada garansi yang bagian dari rumah, ada yang garansi yang tidak bagian dari rumah, ya kan? Nah, kalau dia masuk ke dalam bangunan bagian dari rumah, sebenarnya sih nggak apa-apa. Nanti jadikan satu di sini misalnya. Termasuk fungsi ruang ini loh, ya kan? Termasuk fungsi ruang. Masukkan ke sini aja. Ya, luasnya berapa dikalikan kalau membangun baru berapa. Ya. Memang nanti terkait dengan penyusutan, kalau case seperti itu ya, kalau menurut saya sih itu tidak signifikan nanti penyusutannya. Ya, jadi samakan aja mungkin ya. Kalau teman-teman mau didetailkan bangunan induk nanti penyusutannya berapa, ya. Kemudian untuk teras dan garasinya itu disusutkan tersendiri kalau mau, ya kan. Tapi kalau misalnya tidak signifikan, menurut saya jadikan satu juga nggak apa-apa. Itu. Mas Yuda. Baik, Pak. Oke. Sama satu lagi, Pak, kalau boleh. Iya, silakan. Boleh. Tadi kan kalau misalkan untuk satu komponen itu lebih dari satu material kan Bapak tadi bilang bisa di-split aja gitu. Iya. Nah, berarti saya udah coba split, tapi luasnya itu berarti kita masukin sendiri ya, Pak? Iya memang. Manual. Soalnya yang pertama kan langsung dari isian atasnya gitu. Oh iya, jadi nanti hati-hati sama Excel-nya ya. Excel itu hanya alat bantu saja, ya. Yang jadi rujukan itu regulasinya, aturannya, ya. Jadi nanti seperti ini, di-split ya berarti ada di-split. Jadi kalau misalnya luas lantainya ada jenis lantainya ada 2, ya di-split. Tapi total lantainya tetap harus sama dengan total keseluruhan gitu. Ya, misalnya tadi rumah induk keramiknya berbeda dengan garasi misalnya, ya kan? Ya berarti kan ada 2 mungkin nanti untuk lantainya mungkin marmer, kan rumah induknya, garasinya keramik, atau mungkin rumah induknya keramik KW1, garasinya mungkin semen bertulang misalnya, ya, beton bertulang seperti itu ya.
Jadi tetap di split, tetapi total luasnya tetap harus sama. Itu Mas Yuda. Sama juga dengan kasus misalnya dinding, gitu ya, dindingnya ada beberapa item pembentuknya, ya nanti di split saja, nggak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih Pak. Nah, silakan yang lain. Izin bertanya Pak. Monggo, silakan. Kalau misalnya pagernya tingginya nggak 2 meter, 1,6 meter gitu Pak, itu nanti koefisiennya kayak gimana Pak? Oke, koefisien ya. Ini saya close dulu ya. Nah, ini sekalian saya menunjukkan nanti saya share ininya DKPB DKI Jakarta. Ya, jadi ini saya jawab dulu deh terkait dengan pagar tadi ya. Material. Nah, pagar ini kan macam-macam nih, ya. Jadi ini kan koefisiennya yang satu itu adalah 3 meter, 2, 1,5, 1. Nanti yang tidak persis seperti ini ya kita mendekati mana gitu. Ya, kalau tadi 1,6, saya kira kita pakai aja 1,5 gitu. Jadi koefisiennya nanti 0,6 ya. Jadi tidak harus wah ini 1,5 meter lebih dikit. Nah, ya udah kita selesaikan aja yang ini. Ya, jadi kita namanya penilai itu ya, penilai itu bukan juru hitung ya. Kalau juru hitung ya sesuai dengan apa adanya kan gitu kan. Plek kalau enggak. Nah, kita itu penilai itu antara sains. Nah, gitu kan. Antara ilmu dan seni kan gitu ya. Seninya ya tadi ilmunya harus ada tahu, seninya adjustment tadi. Tapi adjustmentnya ya fleksibel aja lah kan. 1,5 dan 1,6 itu tidak signifikan kalau kita mau memberikan adjustmentnya ya, sehingga kita pakai 0,6. Seperti itu ya. Siapa tadi? Alvira ya? Iya Pak. Terus Pak, kalau misalnya dinding, kan kalau misalnya dilihat dari depan tuh keramik, tapi kalau dari dalamnya tuh dicat. Terus itu gimana Pak? Dinding. Buat luasnya. Nah, iya, lapis dinding kan kemarin di adjustment itu ada di asumsi-asumsi nanti dibaca lagi ya. Di asumsi-asumsi itu ada terkait dengan dinding. Bagaimana kalau dia dinding luar dan dinding dalamnya berbeda. Ya, kalau dinding, tapi nanti tetap harus diperhatikan itu dikalikan dengan luas yang sama ya. Dikalikan dengan luas bangunan. Intinya di situ luas bangunannya 100 ya, totalnya tetap harus 100. Cuman kalau berdirinya berbeda, ya nanti ada koefisien untuk yang bagian dalam itu 35%, untuk yang luar 65%. Ya. Nah, nanti tinggal berarti di split ya, di split nanti Alvira. Jadi untuk dinding dalam, ya kan, dan dinding luar. Nanti berapa persen itu untuk dinding luarnya itu kira-kira berapa persen sih yang pakai itu, yang pakai marmer atau pakai keramik misalnya kan? Jadi misalnya yang dinding luarnya hanya muka doang, kalau dibanding dengan luas dinding luar secara keseluruhan, berapa persen kira-kira? Ya, oh misalnya hanya bagian muka, asumsi 25% misalnya kan, ya sudah berarti nanti cat dinding luarnya di adjustment dikalikan 25% gitu ya, penambahan 25% yang dari keramik tadi gitu. Ya, nah ini terkait dengan dinding, kita lihat. Nah, dinding kan ada macam-macam nih ya kan. Nah, nanti pelapis dindingnya mungkin disesuaikan aja. Kalau misalnya ya keramik itu mungkin sejenis, ini kan ada nih, ya, kan material 4 ya, dari keramik. Berarti nanti masuk materialnya material 4 ya. Cuman memang tadi cara menghitungnya harus disesuaikan dengan proporsi luas keramik yang digunakan di cat itu. Gitu ya, Alvira. Baik, Pak. Oke. Lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Yuk, silakan.
Bapak mau tanya, untuk yang pekerasan itu kalau seandainya dia langsung pakai, kan pekerasan itu teras kan Pak? Nah, kalau dia langsung pakai keramik gimana Pak perhitungannya? Atau dianggap tidak ada? Perkerasan pakai keramik, maksudnya gimana? Teras atau gimana? Jadi teras saya tuh bukan aspal gitu Pak, tapi langsung keramik gitu. Langsung di keramik ya? Ya. Nah itu oke. Nanti sebenarnya gini, perkerasan ini kan tergantung, termasuk di dalamnya adalah apa tuh, konstruksi-konstruksi yang ada di dalamnya gitu ya. Demikian juga dengan ini. Jadi kalau pelapis lantai ya, pelapis lantai di sini kan ada keramik dan sebagainya ya. Jadi kalau apa tadi, halaman ya, teras sama halaman. Teras Pak. Ya, kalau teras itu menurut saya masuknya nanti di sini ke pelapis lantai. Berarti pekerasan dianggap nol kan Pak? Ya, perkerasan itu biasanya dia di tempat terbuka, ya kan? Tapi kalau terlindungi biasanya masuk kategorinya dia pelapis lantai. Oke, berarti selagi dia masih di atap itu masuk dalam lantai kan Pak? Iya betul. Oke, ya. Pak, terima kasih. Oke. Sebelum bertanya lain, saya juga pengen menyampaikan ini terkait dengan formatnya ya. Jadi format aplikasi yang digunakan itu sebenarnya filenya ini, nanti saya share nanti ya. Nanti ketuanya tolong ingatkan saya. Jadi ini ada form surveinya. Jadi di sini form survei itu per KPKNL per kota kabupaten. Nah nanti ini dibuat setiap kota kabupaten harus dibuatkan. Karena satu kota ini nanti satu file dan satu hasil DKPB. Nanti kan di sini kota kabupatennya beda-beda. Ya. Makanya form survei ini cara melakukan identifikasinya, perhitungannya seperti yang kemarin ya. Kalau dasarnya adalah di kota di mana KPKNL berada, kalau nggak ada dilakukan dengan indeks begitu ya, termasuk ini KPHM-nya ya, yang menyesuaikannya begitu antara parent dan child-nya. Ya, kalau misalnya bata kontras nggak ada, bisa diganti dengan bata KPC dan seterusnya ya. Nah, form diisi kemudian langsung keluar nanti dia di KPB ini. Nah, yang perlu diperhatikan yang mungkin perlu saya sampaikan adalah terkait penyusutan ya. Tadi kita sudah diskusi di depan. Nah, penyusutan ini sudah ada tabelnya ya. Jadi ikutin tabel ini saja. Nah, nanti dia ada tabel 1A dan seterusnya. 1A itu untuk kategori bangunan 1.1, 1.2 dan 4.1. Ya. Nah, terkait dengan ini tadi, kenapa kita menghitung NRC per meter bangunannya untuk ini nih. Ya, kalau dia NRC-nya itu kurang atau sama dengan 1,5, pakai penyusutan yang ini. Ya. Bangunan K1.1 NRC-nya lebih dari 1,5, misalnya NRC-nya 2 juta, pakai penyusutan yang ini. Nah, baru kemudian setelah itu kita lihat umur efektifnya berapa, 10 tahun kah, 15 tahun kah. Lalu kemudian kita lihat kondisi bangunan secara umum. Ya. Oh, dia kondisi secara umum saya lihat bangunan saya ini masih baik, atau baik sekali, atau sedang, atau jelek. Nah, nanti penyusutannya tinggal dilihat. Misalnya lebih dari 1,5 ya, umurnya 10 tahun, umur efektifnya kondisi baik, berarti penyusutannya adalah 28%. Ya, seperti itu. Jadi tabel ini disiapkan untuk memudahkan di dalam melakukan penyusutan fisik. Pertanyaannya, apakah boleh Pak menggunakan penyusutan lain? Boleh, ya, selama memang ada dasarnya. Kalau memang teman-teman merasa bahwa ini kayaknya adjustment-nya kurang ini, ya kan? Kemudian punya referensi lain yang bisa menunjukkan bahwa penyusutannya harusnya lebih dari itu, diperbolehkan. Ya kan? Yang penting ada dasarnya kenapa memberi adjustment berupa penyusutan sebesar sekian, ya. Tapi sebagai pedoman untuk memudahkan ini bisa digunakan oleh teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan.
Oke, terkait penugasan, silahkan nanti teman-teman melanjutkan menyelesaikan tugas kemarin yang identifikasi, kemudian dikumpulkan paling lambat sebelum pertemuan kelima secara kolektif oleh ketua kelas, nanti di-share ke email saya. Kemudian yang dikumpulkan adalah yang pertama tentunya ada deskripsi objek penilaiannya ya. Jadi teman-teman seperti membuat paper saja, ada deskripsi objek penilaiannya, ya alamat, ya deskripsi objeknya apa, kemudian foto. Nah, ya. Selain deskripsi, foto dan kertas kerja langsung aja. Kertas kerja di Excel itu. Ya, bagaimana teman-teman menghitungnya nanti dilampirkan. Jadi minimal 3 informasi itu yang harus teman-teman sampaikan di dalam papernya. Oke, untuk DKPB-nya pakai DKPB tahun 2021 ya. 2021 nanti saya share deh kalau belum punya. Untuk DKI Jakarta, kalau teman-teman misalnya ketemu dengan koefisien daerahnya masing-masing, silahkan nanti nilai akhir dikalikan dengan koefisien kemahalan ya, indeks kemahalan harga di masing-masing daerah. Kalau memang benar-benar pengen tahu kemudian rumah saya ini nilainya sekian misalnya. Tapi kalaupun tidak dikalikan dengan indeks kemahalan harga masing-masing daerah, nggak apa-apa kalau hanya dihitung berdasarkan DKPB DKI Jakarta. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, mungkin saya menanyakan terkait dengan tugas, boleh Pak? Ya, silakan. Untuk nanti pengirimannya bagaimana ya Pak teksnya? Apakah dibuat kayak dikompil dalam satu RAR aja gitu atau bagaimana ya Pak untuk pengirimannya? Ya, nanti tinggal kumpulkan aja, digabung jadi satu folder, dibikin RAR, nanti kirim ke tempat alamat email saya ya. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan dulu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi sebenarnya momennya ini kebetulan berbarengan, ini ada webinar menarik ini ya. Yang di background saya ini, saya tadi sambil mengikut webinar, tadi saya out dulu nih dari MAPI terkait dengan penilaian aset tak berwujud. Kalau teman-teman mau ikut, monggo silakan itu webinar online ya. Mungkin sementara itu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatannya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan insya Allah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.